Nah, ketika tiang Pelungguh kemarin mendengar corona ini menjauhkan kita dengan masjid, corona ini menjauhkan kita dengan ibadah, ternyata ada hikmahnya para jemaah. Ternyata dengan asbab corona ada yang mendapatkan hidayah, masuk Islam. Ini luar biasa para jemaah. Walaupun harus berpisah dengan suami yang ia cintai, tidak apa-apa. Yang penting beliau ini bisa mempertahankan akidahnya, keyakinannya, agamanya yang baru. Setelah beliau membandingkan antara kitab suci Al-Quran dengan kitabnya, ternyata keraguan yang selama ini yang beliau temukan, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi lailatin mubarakah wa huwa dusturun lil muslimin wa hudan lil nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina ala alihi wa ashabihi an-nujaba al-bararatil kiram a'immatil huda wa masabihid dunya wa 'anit tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan dani-dani para penggelingsir, dani para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para asatidz, dani kadus, kiai, singkatnya hadirin wal hadirat, mami, nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak bija yang dewek tiang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini malam yang ke-26 kita bisa bersilaturahim dan juga memperingati nuzulul Quran yang memang semuanya ini wa Ramadan. Di antara sunnah-sunnah di dalam kita berpuasa atau bertemu dengan bulan suci Ramadan, di antaranya adalah silaturahim. Alhamdulillah. Termasuk juga huduru majalisil ilmi, hadir di majlis ilmu. Makin niki kita termasuk huduru majalisil ilmi. Al-i'tikafu, i'tikaf, maka jangan lupa kita berniat i'tikaf. Jadi saat niki para jemaah, satu yang kita kerjakan secara zahir, tapi hakikatnya banyak ibadah yang kita laksanakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi untuk malam ini yang tidak terlalu panjang menyampaikan beberapa hal, karena banyak juga tamu yang sedang menunggu di rumah, dan tiang juga sebenarnya kurang sehat, tapi saya yakin dengan silaturahim kita sehat.
Sudah 3 malam tiang batuk pilek. Kemarin malam pertama batuknya niki di pileknya niki di Pirumnas, di Masjid Pirumnas. Tapi begitu tiang ngaji sugel unseng sehat hidap. Datang balik malik panas. Besok lagi tiang kurang sehat berangkat ke Kuta Ubian. Niki masjid di Kuta merendeng. Begitu ceramah sugel lembek sehat, oleh-oleh malik sakit. Makin ye hidap niki nggih, tapi insyaallah sugel lembek makin insyaallah sehat. Jadi silaturahim ini sehat panjang umur, maka jangan terputus silaturahim ini. Ini juga termasuk kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukan dengan ikhlas. Lakukan dengan ikhlas. Allah yang tahu dan hanya Allah yang membalas. Tentu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau kita lakukan silaturahim ini semata-mata karena Allah, kebetulan tiang pelungguh sebagai calon, entah itu calon kepala desa, calon dewan, calon bupati, calon gubernur, dia calon camat. Saya pasti memang calon mati nih kijang. Kebetulan kita sebagai calon. Nah, tapi kita lakukan silaturahim ini karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan kita yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah itu mana? Bisa jadi tiang pelungguh lulus sebagai dewan, lulus sebagai kepala desa, lulus sebagai gubernur. Atau yang terbaik menurut Allah bisa jadi gagal sebagai dewan, gagal sebagai gubernur, gagal sebagai bupati. Maka tidak akan sia-sia pengorbanan waktu tiang pelungguh, karena kita lakukan semata-mata karena Allah. Dan Allah pasti akan memberikan kita yang terbaik. Kita tidak akan pernah rugi kalau kita bergantung hanya kepada Allah. Tidak pernah rugi. Karena bagi orang yang beriman, ketika dia bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan entah itu nanti anugerah Allah susah ataupun senang, itulah yang terbaik bagi dirinya. Maka tetap happy kalau orang yang beriman dan selalu bergantung kepada Allah, tidak pernah resah dalam hidupnya, tidak pernah khawatir dalam hidupnya, karena punya keyakinan pasti Allah akan memberikan yang terbaik menurut Allah. Inilah hebatnya orang yang beriman, yang bergantung hanya kepada Allah. Maka tidak pernah rugi kalau kita bergantung kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita bergantung kepada manusia, kita pasti rugi. Mana maunya, Bu? Bergantung kepada Allah atau manusia? Mana maunya bergantung kepada Allah atau suami? Ingat ya, ini kepeng di semamung Allah dan lunas. Wah, kesenangan jemaah laki ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi secara zahir ya kita bermuamalah sesama manusia, tapi ingat, hati kita jangan sampai putus kepada Allah. Ketika kita butuh uang, minjam ke sahabat, ke tetangga, secara zahir silahkan, kita sesama manusia, tapi jaga hati kita. Ketika kita diberikan terpeliwat, ternyinggak, bersyukur kepada Allah. Allah yang menggerakkan hatinya sehingga saya ada jalan keluar. Jadi tetap ketergantungan kita kepada Allah. Ketika kita berobat ke dokter, kita berobat ke dokter, sehat,
Jangan sampai menyangka bahwa dokter itu yang menyembuhkan. Itu sebagai perantara saja. Nggih, itu sebagai perantara saja. Kadang-kadang nggih, ada yang pergi ke dokter spesialis tidak sembuh-sembuh. Tuh belian lain berawat. Salahan. Nggih. Kadang-kadang dokter memberikan nasihat begini makanan begini. Ternyata dokter sakirang beng nasihat pola hidup sehat, ia aruan mati. Nggih. Artinya napi para jemaah, semuanya itu tidak lepas dari kehendak izin Allah. Lamun kebetulan sehat dengan dokter itu karena memang Allah yang menggerakkan hati kita berobat ke situ. Nggih. Kadang-kadang lain tai berawat ia tak salah, ia Allah gerakkan hati kita. Arah doang jalan petunjuk kalau Allah sudah berkehendak. Maka jangan sampai lepas hati kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Allahus Somad. Hanya Allah tempat bergantung. Maka para jemaah, ayahanda, ibunda, semeton jaring tiang, silaturahim ini jangan sampai putus. Apapun keadaan kita, siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, jangan sampai terputus silaturahim ini. Nggih, itu yang harus kita jaga para jemaah. Nggih. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tiang diundang memang tiang senang. Memang tiang dulu bilang nggih, cukup kalau diundang lewat WA maupun SMS, lewat telepon. Walaupun tiang sudah jadi DPD enggak apa-apa. Karena mungkin ketemu dengan tiang sulit nggih, karena tiang tiap hari tiap malam keluar. Karena makin niki semakin banyak undangan tiang, makin lama tundang, terus sendik ke penuhin perasa-rasa kan bahasa masyarakat wan sajari DPD munde-munde tundang. Padahal siri luik undang tiang nuzul malam sak kedua sampai malam sak ke-20 siwak. Lemak nggih. 2 siwak masih harap baik niki. Pokok saya hadir di sini, ane tak lebaran dan bareng buka isi ini. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu sebabnya kita saling mempermudah. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh Ayahda tadi, nggih, Ustaz Haji Abdullah, memang adab itu memang perlu kita jaga karena memang itu syarat kita untuk mendapatkan keberkahan. Lagu marantan tiang ya ampurun jarak berbati balik mundik saling telepon. Kadang-kadang di sini berjanji ada doang kegiatan-kegiatan mendadak nggih, sehingga tiang bebaskan cukup lewat telepon, lewat WA maupun ada juga yang mengatur jadwal tiang nggih. Karena memang adab niki penting, memang harus kita jaga. Itu syarat kita untuk mendapatkan ilmu yang barokah nggih. Jadi para aulia Allah niki mendapat kemuliaan itu bukan karena banyak ilmunya, tapi karena bersihnya hati dan jaga adab. Nggih, jaga adab. Makanya seorang ulama ahli hikmah, beliau menjelaskan bahwa benteng iman itu ada 5. Pertama adalah yakin, kedua adalah ikhlas, ketiga adalah mengerjakan perkara-perkara fardu, keempat mengerjakan perkara-perkara sunnah, dan yang kelima adalah adab. Tapi syaitan akan menghancurkan iman itu bukan melalui keyakinan. Syaitan akan menghancurkan iman itu pertama melalui adab. Adab dulu. Nah, kalau adab ini tidak diperhatikan oleh kita semua, maka akan menjurus merembek kepada perkara-perkara sunnah. Kita akan entengkan perkara-perkara sunnah. Kalau perkara-perkara sunnah ini kita entengkan, maka akan merembek kepada perkara-perkara fardu. Kalau perkara-perkara fardu ini kita remehkan, maka akan merembek kepada keikhlasan. Ikhlas sudah jauh. Kalau ikhlas sudah jauh, maka akan merenggut keyakinan kita. Maka adab ini sangat penting. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau untuk tiang tidak apa-apa nggih, kalau tongguru-tongguru lain silakan nggih, memang adab itu harus kita jaga nggih. Namun tiang memang lanah tedait niki nggih. Namun tendek berjanji ja. Agak sulit kecuali lamun telpon
atur waktu. Lagu kadang-kadang tiang ada waktu kelaun lungguh sandara waktu niki yang persulit bedait jari niki. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi silaturahim ini jangan sampai putus, entah niki melalui bertemu langsung ataupun lewat telepon dan sebagainya. Kemudian hajat kita bersama saat niki adalah memperingati nuzulul Quran. Kita tidak bosan-bosan memperingati nuzulul Quran, karena memang Quran ini adalah petunjuk bagi tiang pelungguh dan satu-satunya kitab suci yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi kebanggaan tiang pelungguh Al-Quranul Karim ini. Maka alhamdulillah tadi ada lomba, termasuk tahfidzul Quran, baca ayat-ayat pendek. Dan ini memang cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Allah sudah menjamin Al-Quran ini dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, kata lain dari Al-Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Maka Al-Quran ini tidak bisa berubah, tidak pernah berubah. Walaupun seandainya ribuan, jutaan, miliaran manusia berkumpul untuk merubah Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Inilah kehebatan Al-Quran. Dari segi bahasa tidak ada tandingannya. Bahasa Arab yang digunakan Al-Quran sejak dulu diturunkan sampai sekarang dan akhir zaman pun tidak pernah berubah. Bahasa Arab ini muwafiqatul lizaman, kondisional. Lamun bahasa-bahasa lain dia kali ada perubahan-perubahan. Kadang perubahan tulisan, lain lamun Soeharto, Soeharto, Soekarno, berubah. Bahasa Indonesia, bahasa yang lain berubah. Tapi kalau Al-Quran, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, nilai kena zalika sampai akhir kiamat, sampai akhir zaman pun tetap zalika. Inilah kehebatan Al-Quran. Dan di mana-mana sama bacaannya, tulisannya sama. Nah, lain halnya dengan kitab yang lain. Sudah tidak ditemukan lagi. Bahasa saja sudah nggak ada. Sama dengan Injil. Walaupun Injil ini pada dasarnya kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi sudah ada perubahan-perubahan oleh tangan-tangan kotor manusia. Sudah ada perubahan. Makanya sekarang tidak ada bahasa Injil yang asli bahasa Ibrani itu, sudah tidak ditemukan. Yang ada hanya terjemahan-terjemahan saja ke bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, Jepang, termasuk bahasa Indonesia. Dan kadang-kadang juga terjemahan bahasa Indonesia pun bisa berbeda. Terbitan tahun 70 berbeda dengan terbitan tahun 90. Nah, tapi kalau Al-Quran tetap bahasa Arab dan tidak pernah ada perubahan sama sekali. Makanya tiang pelunggu sering mendengar ada tahfidzul Quran, ada lomba tahfidzul Quran dari tingkat dusun sampai tingkat internasional dilombakan. Karena satu bahasa mudah dihafal, bahkan Masya Allah kadang-kadang di luar akal tiang pelungguh. Anak yang baru lahir 7 tahun umurnya, 10 tahun umurnya bisa menghafal Quran 30 juz. Nah, ini cara Allah menjaga, memelihara kemurnian Al-Quran. Dilombakan dari tingkat dusun sampai internasional Al-Quran ini. Tapi coba
kitab yang lain. Yang tanya Pelunggu Sami, pernahkah mendengar ada perlombaan menghafal kitab Injil Arab? Yang tanya, yang remaja-remaja, pernah mendengar perlombaan menghafal kitab Weda? Tidak ada. Kenapa para jemaah? Kan tidak ada sama redaksinya. Dia tahu tapalan. Nggih? Saya nggak dia ini padu nih. 100 bejejurin ini besiak kan jejurin laun. Karena tidak sama. Nggih? Nah, inilah kehebatan Al-Quran. Maka tiang pelungguh patut berbangga dengan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup tiang pelungguh. Maka alhamdulillah sekarang ini para jemaah, banyak orang masuk Islam setelah mengkaji Al-Quran. Okay? Walaupun kemarin salah satu contoh, ada yang mendapatkan hidayah karena corona, tapi setelah mempelajari Al-Quran tambah mantap keyakinannya. Nah, ketika tiang pelungguh kemarin mendengar corona ini menjauhkan kita dengan masjid, corona ini menjauhkan kita dengan ibadah, ternyata ada hikmahnya para jemaah. Ternyata dengan asbab corona ada yang mendapatkan hidayah, masuk Islam. Ini luar biasa para jemaah. Ada baru-baru ini namanya Dokter Karisa Grani di Jakarta, perempuan, dokter spesialis, bekerja di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta, punya klinik sendiri. Dulu sebelum datang corona, ketika bekerja di rumah sakit, melihat umat Islam bertemu dengan saudaranya sesama muslim yang bukan muhrim, cukup assalamualaikum langsung angkat tangan, tidak salaman. Kemudian sebagian muslimah saya lihat pakai niqab, isi ini kadu cadar. Saya heran dengan sikap umat Islam ini, katanya sebelum masuk Islam. Kok tertutup sekali, kok terbatas sekali pergaulannya. Ternyata begitu datang corona, semua kita tidak boleh bersentuhan, cukup kalau salaman begini. Barulah beliau berpikir, oh begitu mungkin hikmahnya Islam melarang salaman. Kemudian semua dianjurkan pakai masker. Tambah heran lagi, nggih? Oh begitu mungkin hikmahnya kenapa disuruh pakai cadar. Ternyata para jemaah, ini hikmahnya. Akhirnya beliau tambah penasaran dengan Islam ini. Coba buka browsing di Google, nggih, tentang wudu. Karena sebelum umat Islam sholat berwudu dulu. Ternyata berwudu ini adalah protokol kesehatan, nggih. Sebelum sholat berkemumur, menghirup air di hidung, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, bahkan cuci rambut. Lengkap. Itu minimal dilakukan oleh umat Islam 5 kali sehari. Sebelum datang corona, ada peraturan protokol kesehatan, umat Islam sudah mengikuti protokol kesehatan lebih awal. Betul tidak? Ini luar biasa. Berwudu. Maka ada teman tiang, nggih, ada teman tiang, sahabat tiang, beliau namanya Mangku Pastika. Itu beliau agama Hindu, mantan Kapolda Bali, mantan gubernur 2 periode, kemarin nyalon sebagai anggota DPD dapat, dan satu komite dengan tiang. Sebelum paripurna saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Apa kata beliau? Saya kagum dengan ibadahnya umat Islam. Kenapa Pak? Saya bilang, iya, saya lihat sebelum sholat dia berwudu. Berwudu itu luar biasa katanya. Berkemumur, menghirup air di hidung, cuci tangan, itu protokol kesehatan sesungguhnya. Maka saya yakin kalau umat Islam ini jarang kena corona katanya. Nah, cuma belum dapat hidayah masuk Islam saja. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Dr. Kalisagrani ini kagum dengan cara berwuduknya, kebersihannya umat Islam. Kemudian coba browsing lagi tentang sholat. Ternyata gerakan-gerakan sholat ini mengandung kesehatan. Nah, beliau teliti sesuai dengan latar belakang kesehatan. Karena ilmu beliau ini adalah berlatar belakang kesehatan, maka teliti tentang gerakan sholat ini juga semuanya mengandung kesehatan. Maka beliau tidak ragu-ragu bersyahadat masuk Islam, walaupun keluarganya belum tahu. Beliau diam-diam, suaminya belum tahu. Tapi ketika beliau pisah tidur karena dikasih tahu sama temannya di rumah sakit, kalau sudah masuk muslim ya jangan berhubungan dengan suaminya karena non muslim. Ya, beliau baru berpikir, wah ini berat sekali berarti tantangan saya. Tapi saya sudah bersyahadat. Akhirnya terpaksa pisah ranjang, tidur di kamarnya anak-anaknya. Tapi ketahuan tengah malam sedang tahajud, baru takbir Allahu Akbar, sejadah ada di depan. Begitu dibuka pintu, ditemukan sedang sholat. Ternyata baru diketahui suaminya ini benar sudah masuk Islam. Kemudian saat itu dipukul, disiksa, dianiaya, karena tanpa pengetahuan suaminya. Tapi Allah memberikan pertolongan kepada Dr. Kalisagrani, akhirnya sampai ke pengadilan dan diputuskan bercerai. Dan beliau happy, tetap senyum, walaupun harus berpisah dengan suami yang ia cintai. Tidak apa-apa, yang penting beliau ini bisa mempertahankan akidahnya, keyakinannya, agamanya yang baru. Setelah beliau membandingkan antara kitab suci Al-Quran dengan kitabnya, ternyata keraguan yang selama ini yang beliau temukan, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Coba arak kira-kira saat ini marak niki, sanggup berpisah dengan suaminya, sanggup berpisah dengan suaminya yang ia cintai, yang ia sayangi, hanya untuk mempertahankan akidahnya. Karena bagi beliau berprinsip, apalah artinya dunia ini, suami, keluarga, tapi pada akhirnya nanti kita mendapatkan azab Allah. Nah, ini kehebatan, kekuatan iman. Dalam jangka 2 bulan beliau bisa membaca Al-Quran, sholat. Namun tiang pelungguh wangonek terjadi umat Islam. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun, puluhan tahun detman tahu baca Quran. Beliau niki luar biasa. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, bercerita tentang kehebatan Al-Quran ini tidak akan habis-habisnya. Maka pantas kalau kita kembali ingat dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, di situ dijelaskan annal kutuba al-munazzalata minas sama ilal ard mi'atun wa arba'atun. Jadi kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi ini banyaknya adalah 104 kitab. 60 kitab diturunkan kepada Nabi Syis alaihi salam, kemudian 30 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, baru Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Jumlahnya 104 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ani likullil kutub majmu'atun fil Quran. Masya Allah. Jadi makna-makna yang terkandung di setiap kitab itu, 103 kitab itu, kesimpulannya ada di dalam Al-Quranul Karim yang 30 juz. Makanya Al-Quran ini dijaga kemurniannya oleh Allah. Kalau kitab-kitab yang lain sudah tidak ada yang murni. Diturunkan bersama Nabi akhir zaman. Ini yang harus kita pegang, karena Al-Quran ini sudah lengkap bercerita bagaimana kisah-kisah masa lalu dan kisah-kisah yang akan datang, pelajaran yang masa lalu dan pelajaran yang akan datang, semua lengkap diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana keangkuhan
lupa diri karena diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun mencari kebahagiaan lewat kekuasaan, lewat jabatan, tapi tanpa dibarengi iman dan amal soleh. Fa innalahu ma'isatan dongka, firman Allah, dia mengalami penghidupan yang sempit, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahagia. Akhirnya Allah hancurkan Fir'aun, dan itu diabadikan dulu. Allah bermanik 1500 tahun yang lalu, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang, jangan sampai kufur ingkar seperti Fir'aun. Maka jasad Fir'aun sampai sekarang masih ada di Mesir, bisa tiang pelunggu lihat langsung, namun dia bau aja, bisa lewat media. Buka YouTube, itu sudah tersiar, tersebar. Dulu waktu tiang berada di Mekah, di Madinah, pernah baca koran Uqos namanya niki, koran nasional milik Madinah, tahun 2007 kalau tidak salah. Waktu itu Jerman menawarkan ke Mesir untuk membeli bulunya Fir'aun dengan jutaan euro, tapi Mesir waktu itu tidak mau menjualnya. Kita tidak tahu apa alasan Jerman mau membeli bulu rambutnya Fir'aun itu. Nah, mungkin sebagai penelitian apa, kita tidak tahu. Sampai begitu, diawetkan jasad Fir'aun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tenggelam di laut, kemudian ditemukan, dan orang-orang Mesir kuno dulu memumikan, dan sampai sekarang masih utuh. Ada di itu sudah 1500 tahun yang lalu. Allah bercerita. Bagaimana juga tentang Qarun, mencari kebahagiaan lewat harta, bertumpuk-tumpuk hartanya. Maka makin sering tiang pelunggu dengar harta Qarun. Harta Qarun, mencari kebahagiaan lewat harta. Fa innalahu ma'isatan dongka, karena tidak dibaringi dengan iman dan amal soleh, dia mengalami penghidupan yang sempit, tidak pernah puas, malah sombong, angkuh. Akhirnya bumi terbelah, Qarun dan hartanya ditenggelamkan di dalam tanah, dan bencana tersebut dinamakan bencana likuifaksi, dan itu terulang dulu di Sulawesi. Tanah terbelah, semua rumah, mobil, pohon kayu di dalam rumah, di dalam tanah. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran masa lalu, Masya Allah, semuanya terbukti. Belum lagi tentang kecanggihan teknologi, Al-Quran sudah bercerita semua para jemaah. Bagaimana Al-Quran dulu bercerita tentang CCTV, makin sudah ada. Kalau dulu tiang pelunggu dengar riwayat akan kita lihat bagaimana perjalanan hidup tiang pelunggu selama di dunia, akan menerima catatan-catatan amal. Kadang-kadang tiang pelunggu berpikir, berminta tak serius catatan amal, mau ngonek tirup sampai 10 tahun, sampai 50 tahun, sampai 20 tahun. Nah, tiang pelunggu tidak perlu pusing-pusing. Makin sandekman datang jolo kiamat doang, berduit HP, tekiriman tu WA, tekiriman SMS, napi jayat buka niki, tentang dunia bau doang di HP saya kocek niki. Niki kenapa para jemaah? Karena cahaya. Mau apalagi malaikat yang memang asalnya cahaya, direkam oleh CCTV. Tiang pelunggu tidak merasa direkam karena cahaya. Lagu napi jamut gawe 20 tahun saya liwat elek toko niki, misalnya mall, terekam penggitan. Tiang pelunggu kadang-kadang bengak tu, pirang ke jokotiu ni, pirak terekam, tidak terasa karena cahaya. Nah, mengenai CCTV Allah sudah berbicara 1500 tahun yang lalu. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Di sisi-sisi kalian itu ada para malaikat-malaikat yang mulia-mulia, yang senantiasa mencatat apa yang kalian kerjakan, yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini malaikat. Kemudian nanti ketika datangnya hari kiamat, barulah tiang pelungguh dikirim video tiang pelungguh, dikirim catatan-catatan amal. Marantas tiang pelungguh terima SMS makin, WA makin. Nggih, baru tersyuting lemak terkirim lewat HP. Oh, napi jamun gawe di Masjid Sirajul Huda ini pedas. Apalagi malaikat yang memang asalnya cahaya. Makanya Allah bermanik, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan-catatan amalmu, engkau sekarang dihisab. Bacalah WA, SMS, video yang dikirim oleh malaikat. Sekarang kita dihisab. Lamun luian jasad beratan sakanan, alhamdulillah masuk surga. Lagu lamun beratan kiri ja, iya ja, luar biasa ini. Benar-benar ketakut khawatir para jemaah nggih. Munah kiri beratan ja, jelas neraka tipak. Jadi dikirimkan, dan seketika tiang pelungguh dikirimkan catatan amal, tidak akan keliru walaupun jumlahnya miliaran manusia. Dia tidak keliru. Pada entan marat tiang pelungguh sak makin terima SMS, WA, nggih jok nomor masing-masing. Dia tidak keliru, nggih. Timaan miliaran berduin HP manusia makin. Belet kirim, dia tidak keliru. Karena masing-masing sudah punya nomor. Tiang pelungguh pun sudah punya kode. Dia nak keliru waktu saat tebing catatan amal yang masih malaikat. Dia buktiin para jemaah jempol, jari jempol. Nggih. Niki dia narak kajian pada niki. Miliaran manusia narak kajian pada. Sila. Nggih. Walaupun semeton temesak. Lamun te sidik jari beda wah niki, ia kenal diri. Yang teringat waktu kolek lah di Madinah tahun 2009 tiang lewat Singapura mau masuk immigration, mui terkesuruh sidik jari lah niki le bandara niki, terus penggitan langsung wajah tiang. Nah, waktu tiang umrah tahun 2015 tiang kebetulan lewat Singapura, nggih, sesuruh sidik jari ngulasuk tebarak li arah datang teniki penggitan foto salahek niki penggitan. Ternyata tahun 2009 sudah di sini. Padahal pira tahun niki sekedar telecok doang sidik jari niki penggitan. Nah niki bukti bahwa tiang pelungguh niki punya kode masing-masing. Jadi Al-Quran ketika bercerita tentang masa lalu terbukti para jemaah, bercerita tentang masa datang pun pasti terbukti. Inilah kehebatan Al-Quran. Tentang hari kiamat, tentang gempa dan sebagainya, sudah dibicarakan semua di dalam Al-Quran. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup tiang pelungguh, nggih, sebagai pegangan hidup tiang pelungguh harus kita jaga, nggih, dan itu menjadi kebanggaan kita. Maka alhamdulillah di pondok pesantren baik di Sirul Huda maupun di Al-Idrisi juga ada program tahfidzul Quran, termasuk di Bapak Tiang Haji Muslim, nggih, ada program itu. Maka silahkan, nggih, di mana saja kebaikan itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, nggih. Karena semuanya kita ini diperintahkan untuk berdakwah, untuk berjuang. Nggih, selama untuk kebaikan, mari kita saling dukung dan jaga ukhuwah Islamiyah kita. Dan termasuk adik-adik pemuda ini juga terus berperan, nggih. Jangan berhenti berkarya, nggih. Karena masa depan Paut Danda ini adalah masa depan ada di para pemuda ini. Maka tiang juga bersyukur, berterima kasih ada inisiatif para pemuda untuk mengadakan lomba, dan ini terus kita jaga, kita rawat, nggih, kebersamaan ini, nggih, karena harus kita mulai dari sekarang, dan kita harus berprinsip, nggih, orang sukses itu bukan yang punya jabatan, bukan sebagai pegawai negeri,
ya bukan banyak hartanya, bukan. Jadi makna orang sukses itu secara kontekstual hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Maknanya adalah orang sukses bukan dilihat dari hartanya, jabatannya, popularitasnya, ilmunya, tapi yang bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Jadi sekecil apapun jangan diremehkan, yang bisa kita berikan manfaat terhadap sesama. Itu harapan kita bersama. Dan cukup sampai niki atur tiang, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokah. Dan ini silaturahim tiang yang keberapa kali jadinya? Ketiga nggih, alhamdulillah. Kalau dulu Lunggu Sami waktu undang tiang kadang-kadang berpikir sita selawat tuang guru nggih. Lagu makin dia perlu berpikir semak selawat tiang, justru tiang berselawat nggih untuk masjid niki nggih. Insyaallah nanti yang dengar mau dibangun apa niki nggih, nanti tiang kirimkan dulu 50 sak semen nggih, untuk mudah-mudahan dipergunakan nggih. Insyaallah besok tinggal dihubungi oleh panitia kalau sudah dibutuhkan nggih. Dibutuhkan besok kapan nggih dihubungi. Kita berbagi walaupun ala kadarnya nggih, karena tiang harus datangi semua nggih, tiang harus berbagi walaupun sedikit-sedikit, yang penting merata nggih, jangan lihat nilainya, yang penting ada kebersamaan kita nggih. Nah niki hikmah lamun pelik penceramah jari wakil nggih. Lae dek wahbe man ajin sabun karena ning kanggo endah nggih, dek berdua endah nggih. Mun layak munara undang-undang tiang pertemuan memilih jeroko ja borong kok datang, terlalu hina menurut tiang. Karena kita bukan mau mencari jabatan tapi perjuangan nggih. Jangan samakan dengan yang lain, tiang bilang tiang tidak suka. Kalau mau milih dengan ikhlas silah, kalau tidak terserah. Tiang juga tidak pernah bertujuan untuk itu. Kita sekadar berniat berjuang. Jadi tidak jadi Allah yang mengatur. Yang penting kita silaturahim karena Allah. Biar kita tenang, biar kita tidak stres. Ini kadang-kadang sanggup mensandak bangkan sampai 5 hektar nggih.